Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Air Studio. Selalu semangat dan jangan pernah menyerah untuk bermain coding. Kali ini kita akan belajar PHP dasar mengenai PHP number. Oke, sekarang kita mulai saja tentang PHP number. Masih di folder PHP ya, di dalam folder e-learning. Masuk ke folder PHP, kemudian klik kanan seperti biasa, kita command prompt. Nah, kemudian setelah kita command prompt, buatlah sebuah file dengan nama php number.php, selalu berekstensi PHP ya. Oke, setelah itu kita close saja, kemudian buka. Nah, di sini kita akan belajar PHP number. Selalu diingat. Nah, ini tag pembuka untuk PHP ya. Oke, kita akan bahas tentang PHP number. Oke, yang pertama PHP number itu terdiri dari beberapa function. Ada beberapa function ya. Yang pertama is in, atau bisa jadi kita menggunakan is integer, atau bisa jadi kita menggunakan is long. Kalau is long itu nanti dia kapasitas berjuta-juta ya. Nah, kemudian setelah is in ada lagi, hampir sama seperti tipe data, nanti ada is float, yaitu untuk desimal. Bisa jadi kita menggunakan is double. Nah, is double atau is float itu digunakan untuk tipe data desimal, mengkalkulasi desimal ya. Kemudian bisa jadi kita menggunakan, ada lagi nih, is numeric, is none. Oke, kita bahas dulu is none. Is none atau disingkat is not numeric. Jadi jika dia bukan angka, nanti nilainya adalah, hasil yang dicetak adalah true atau false. Kemudian ada setelah is none, ada lagi is numeric. Oke, is numeric itu untuk mendeteksi sebuah bilangan numerik, atau saya katakan mengecek ya. Oke, berikut akan saya implementasikan. Kita coba bikin variabel pertama. Oke, invar. Ada invar 1, 2, 3, 4, 5. Saya bikin seperti pertanyaan ya. Apa ini integer? Jawaban kita lihat. Is in. Kita ambil dari $invar. Oke, seperti ini ya. Kita nanti akan mengecek apakah ini integer atau bukan. Kita lihat. Nanti kita akan buka di sini localhost / e-learning / php number.php. Oke.
Jawaban 1. Kenapa 1? Jadi sebelumnya, tipe data boolean itu bernilai true dan false. True itu angka 1, kalau false itu 0 atau kosong. Jadi, apakah ini integer? Jawabannya adalah benar, 1. Jadi misalkan nih, oke, biar lebih jelas, nah, kita buat pertanyaan seperti ini. Apa 1, 2, 3, 4, 5 integer? Jawaban 1. Berarti jawaban benar. Bisa nggak kalau kita menggunakan yang lain? Misalkan kita pakai is-in. Di sini ada is-in. Kita gunakan is integer. Apakah hasilnya sama? Oke, ternyata hasilnya sama. Jadi antara is-in, is integer. Coba kalau kita gunakan is-long. Apakah dia bisa? Oke, kita coba gunakan. Ternyata sama semua. Mengapa sama? Nah, karena ada jumlah batasannya. Ini batasan yang sampai berjuta-juta. Sedangkan ini kalau seperti kalian ketahui, integer itu sampai dengan 32.678 kalau nggak salah. Batas maksimalnya sampai segitu. Nah, kemudian setelah itu kita bahas tentang integer, kita bahas tentang float. Kita akan coba infer apakah itu float. Oke, kita coba. Kita lihat jawabannya. Apakah infer adalah sebuah bilangan tentang float? Kita lihat hasilnya. Jawabannya kosong. Kenapa? Mengapa kosong? Nah, biar kita jelas itu benar atau salah. Jadi gini, jika float maka jawabannya pasti true. Kalau jawabannya kosong atau false berarti salah. Kemudian kita cek lagi apakah benar infer itu double. Kita cek pakai is double. Pasti jawabannya kosong karena dia bukan double. Tapi ketika kita bikin infernya itu misalkan ada komanya seperti ini, maka akan terdeteksi bahwa itu dibalik. Dia bukan integer, tapi dia sebuah bilangan desimal. Nah, seperti ini. Teman-teman mudeng ya. Nah, kemudian yang kedua ada is none. Atau buat ngecek apakah itu bukan merupakan sebuah numerik atau bilangan numerik angka. Oke. Kita cek. Jawabannya apa? Jawaban 1. Ternyata 1, 2, 3, 4, 5,06 merupakan sebuah bilangan numerik. Selanjutnya kita akan coba memparsekan dari sebuah bilangan float. Ini float ya, karena bernilai desimal,
Dan saya akan bikin satu buah lagi, satu buah variabel string. Ini isinya string, ini string itu bisa kata-kata ya. Nah, sekarang nanti saya akan parsekan. Oke, maaf, stringnya kita ganti menjadi angka, misalkan 1, 2, 2, 3, 4, 4, 8, 9, seperti ini. Nah, nanti saya akan parsekan itu ke dalam bentuk integer. Oke, sekarang kita coba gunakan. Oke, kita pakai variabel bantu, misalkan $data, $parse. Pertama kita parse in, misalkan from float sama dengan, nah di sini baru kita masukkan ke dalam nilai integer $int var. Oke, kemudian kita bikin lagi parse in from string. Oke, sama juga kita masukkan, jadi kembalikan ke $integer, tapi ngambilnya dari $string, dari variabel string ini ya, variabel var yang dia bernilai float dan variabel string yang dia bernilai string, cuma isinya angka gitu. Sekarang kita akan parsekan itu, kita coba. Oke, parse from, jadi float to in. Jadi seperti ini, kita coba keluarkan. Ya, seperti ini. Titik koma. Kemudian kita bikin lagi echo, biar aja ya, biar kelihatan lebih jelas. Kita tinggal parse from string to integer. Itu hasilnya. Nah, seperti ini. Ini kita akan mencoba cara convert dari float ke int dan dari string ke int atau string ke integer ya. Kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, seperti ini. Kalau dari float diparsekan ke integer, maka hanya akan diambil nilai integer saja. Kalau dari string, maka dia akan dirubah menjadi sebuah integer. Apakah benar? Oke, kita cek terlebih dahulu. Misalkan nih, kita cek, kita padam dulu. Nah, variabel parse in from float itu diambil dari ini, berarti dia udah jadi integer. Kalau kita mau ngecek, kita cek ini aja. Apakah benar ini bernilai integer? Kita cek. Nah, 1, 2, 3, 4, 5,06 0 parse from float. Oke. Oh, lebih $1. Nah, seperti ini. Kita coba. Nah, ternyata dia adalah bilangan float. Benar ya, berarti ini merupakan bilangan float. Kemudian yang string, kita coba ubah ke sini. Oke. Kita coba. Wow, ternyata ini adalah string ya, bukan angka. Nah, kita convert menjadi angka lewat sini. Ini loh, pakai fungsi ini. Jadi begitu ya teman-teman, untuk convert dari string ke integer, dari integer ke string. Jadi begitu teman-teman. Nanti selanjutnya saya akan membahas tentang konstanta. Apa itu konstanta? Mungkin teman-teman udah banyak yang tahu ya, misalkan kayak rumus dari lingkaran pi r kuadrat t
Pi itu kan konstanta, dia selalu bernilai tetap. Tapi nanti kita akan bahas di berikutnya. Oke, terima kasih.